Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang Maltego, yaitu sebuah tool yang powerful untuk investigasi digital dan OSINT atau Open Source Intelligence. Oke, jadi dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa poin penting. Jadi yang pertama kita ada pengenalan dasar tentang Maltego. Kedua kita ada fitur-fitur utama yang dimiliki. Lalu ketiga ada beberapa use case atau kasus penggunaan. Dan keempat, saya akan mendemonstrasikan langsung penggunaan Maltego ini. Dan terakhir kita akan membahas tips dan best practice dalam menggunakan Maltego. Pengenalan Maltego. Jadi Maltego adalah salah satu tool investigasi digital yang sangat powerful. Jadi bayangkan Anda sedang menyelidiki sebuah kasus dan membutuhkan informasi dari berbagai sumber. Nah, Maltego ini dapat membantu Anda mengumpulkan dan memvisualisasikan informasi tersebut secara otomatis. Beberapa keunggulan Maltego yaitu ada tool ini dapat mengotomatisasi proses pengumpulan informasi yang biasanya memakan waktu berjam-jam jika dilakukan manual. Lalu juga memvisualisasikan hubungan antar data dalam bentuk graf yang mudah dipahami dan juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber data online. Mari kita bahas fitur-fitur utama dalam Maltego. Jadi pertama ada Transforms. Ini adalah fitur kunci dari Maltego. Ibarat mesin pengubah data. Transforms dapat mengkonversi satu jenis informasi ke informasi lain. Misalnya gini, dari sebuah domain website, kita bisa mendapatkan IP address, email yang terkait, dan lain-lain, dan banyak lagi. Itu contoh dari transform. Lalu kita ada entity types. Jadi Maltego ini memiliki berbagai jenis entitas yang bisa kita gunakan. Mulai dari person atau orang, lalu ada domain, ada email address, hingga ke social media profile. Dan yang terakhir di fitur utamanya ada machines. Jadi fitur ini memungkinkan kita mengotomatisasi proses investigasi. Dan juga sangat berguna untuk investigasi yang berulang dengan pola yang sama. Maltego memiliki banyak penggunaan praktis. Dalam investigasi digital, bisa digunakan untuk menganalisis jejak digital seseorang, mencari hubungan antara berbagai entitas online, atau kayak mencari orang gitu dari namanya. Nanti akan saya demonstrasikan untuk contoh ini ya. Dan lalu juga bisa mengumpulkan informasi dari media sosial. Lalu dalam cyber security, yaitu bisa memetakan potential attack surface sebuah organisasi, menganalisis ancaman cyber, dan juga investigasi insiden keamanan. Lalu sekarang saya akan melakukan demo. Oke, halo teman-teman. Sebelum kita masuk ke demo, saya ingin memberitahu dulu sebentar untuk cara mendownload aplikasi Maltego ini ya. Karena mungkin banyak yang belum tahu ya cara mendownloadnya ini. Karena seperti ini lah, ada tulisannya get a demo, apalah, get started now, dan kebanyakan orang ngira ini berbayar. Padahal iya emang berbayar, betul. Tetapi kita akan menggunakan versi yang ini community, teman-teman. Nah, di sini. Jadi di sini kalian bisa mendownloadkan Maltego Graph sesuai dengan operating system kalian. Kalau Windows, tinggal Windows. Dengan ini pilihkan yang Java ya, jangan yang biasa, karena kalau nggak bisa yang biasa itu tidak bisa.
kalian akan disuruh mendownload Java secara manual. Biar cepat, ini aja langsung. Lalu untuk Mac sama dmgzip, dan terakhir ada Linux. Setelah sudah selesai mendownload, sekarang kalian harus melakukan sign up ya. Klik sign in saja di sini. Oke, klik login. Karena nanti akan dipinta ya teman-teman ya saat mendownload aplikasi tersebut. Jadi kalian harus sign up terlebih dahulu. Nah, di sini kalian lihat ketik ini, create ID. Di sini kalian masukin saja, tidak usah yang ini emailnya harus benar ya, emailnya saja. Dan yang lain tidak usah terlalu benar atau spesifik ya, bebas terserah kalian. Lalu diingat passwordnya nanti akan dimasukkan. Oke, seperti itu aja. Sekarang kita akan lanjut melakukan demonstrasi. Oke, jadi sekarang kita akan membuat new graph. Oke, di sini ada new graph. Jadi saya sebelumnya sebenarnya sudah membuat ya, dan saya hanya akan mendemonstrasikan ulang. Saya tidak akan buat ulang karena saya menggunakan Multicoin Community Edition di mana terdapat 200 kredit. Jadi kalau misalnya saya buat ulang tidak memungkinkan ya, karena nanti kreditnya akan habis gitu ya. Jadi saya akan walk through saja apa yang saya lakukan tadi. Saya akan pelan-pelan mendeskripsikan ya. Oke, jadi pertama kita ke bagian entity di sini ya. Nah, tadi udah jelaskan entity udah banyak, bisa domain, ada orang, phone number, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan phrase ya. Lalu ini phrase kita akan drag bawa ke graph kita, bawa ke canvas kita anggapannya. Jadi ini kita akan drag saja ya. Jadi phrase ini itu kita bisa kayak sebuah label gitu. Kita bisa apa lagi? Apa ini? Sebentar ya. If I can create a graph. Oke, sorry guys. Oke, langsung kita drag aja ya. Oke, udah bisa. Jadi ini frase ini adalah sebuah label. Tadi sebelumnya saya udah contohkan ya untuk nama saya. Jadi di sini kita akan tulis nama yang kita cari untuk di online gitu ya. Seperti contoh tadi, saya mencari nama saya sendiri, itu Saverio Agostino, untuk menginvestigasi data di luar sana ya. Jadi petik, tanda petik, dan nama kalian ya. Kalian bisa mencari dengan nama kalian, nama dosen, nama artis. Coba saja, atau nama pacar kalian mungkin ya. Silahkan dicoba aja. Lalu setelah itu kita klik klik kanan sorry, dan kita akan cari, kita akan transform ya. Sebelum apa ya? Website. Sorry. Jadi kita akan cari website yang klik ini ya, yang using search engine. Ini di run saja, diklik. Aduh, ini apa lagi loh. Sorry ya teman-teman, banyak error. Oke, kita ulang ya. Tadi website, ini diklik aja di run. Ini di run aja. Dan nanti, ini saya udah run tadi, jadi saya tidak akan run lagi. Dan nanti akan keluar seperti ini teman-teman tampilannya ya. Sebentar saya ke atas dulu. Nah ini, keluarlah website ini di atas ini. Ada banyak, ada Instagram, Spoke, LinkedIn. Jadi OSINT ini mendetek nama yang kalian ketik tadi di website yang itu. Semua website akan dicari. Ada Facebook lah, Twitter lah, apalah gitu kan. Nah sekarang kita akan mencari lagi dengan data ini. Jadi kita blok semua ya, ini ketinggalan. Ini kita blok. Oke, lalu kita klik kanan, dan sekarang kita klik URL. Yang ini ya, yang search engine. Ini kita ini kita search ya, kita klik run seperti biasa. Dan lalu yang di bawah ini yang akan keluar teman-teman. Yang di bawah ini yang akan keluar. Jadi nama-namanya malah keluar ya. Ini. Dan saya akan contohkan, saya akan perlihatkan datanya. Aduh, sebentar. Oke, ini dia. Ini jadi data-data yang entity kita ya, dengan nama Saverio Agostino. Lihat kan ada banyak, ada Instagram, ada
ini, dan kita akan klik, kita bisa open nih, kita akan open, kita cek ya apakah benar itukah, apakah saya, akankah ketemu gitu ya identitas orang tersebut gitu. Ini ada Saverio D'Agostino ya, seperti nggak bisa. Kita coba yang lain. Ini Instagram, apakah Instagram saya terbuka? Nah betul ya teman-teman, ini adalah saya, ini Instagram saya nih guys. Wow, mind blown ya. Ini dari Instagram saya, dan terbukti ya, hanya mengetik phrase lalu kelihatan. Coba kita cari lagi ya, apakah ada data-data saya lagi atau tidak. Di sini LinkedIn apakah nggak bisa dibuka guys, harus login. Ya dari skip aja yang ini ya. Facebook kita cek. Ini apakah saya atau ya lupa ya teman-teman, saya lupa. Saya nggak punya Facebook deh. Ini nggak tahu punya siapa, punya orang nih. Oke, coba kita cari lagi. Apakah ini saya? Ini bukan ya, ini nggak tahu siapa nih. 1800 cuy, udah meninggal orangnya. Anjay. Oke, next. Oke, pokoknya ada banyak lah ya. Ini bisa akan dicoba sendiri dan dicek sendiri. Saya akan coba cari yang emang benar-benar relevan dengan saya. Mungkin mana ya? Oh, yang ini, bukan, yang ini GitHub. Ya, saya juga punya GitHub ya. Kita lihat apakah benar ini akan membuka GitHub saya. Iya, betul. Ini adalah GitHub saya, teman-teman ya. Ini kita tugas-tugas di kampus saya di Primakara. Iya, betul. Oke. Oke, dan di bawah ini adalah website-websitenya ya. Jadi sesimpel itu untuk mengidentifikasi entity berdasarkan phrase untuk menargetkan seseorang. Selanjutnya saya akan memberi demonstrasi lagi, yaitu kita akan mencari orang dengan gambar ya teman-teman ya. Jadi kita akan mencari orang dengan gambar, dan kita coba dulu ya. Dan ini saya belum melakukan ya, jadi kita akan lakukan bareng-bareng, kita akan mendemonstrasikan bareng juga. Dengan total kredit 60 teman-teman ya. Kita coba. Sebentar ya. Ini saya coba Twitter dulu, ini bisa buat. Oh bisa. Oke, jadi kita akan ke gambar ya. Ini dia image. Jadi image-nya ini kita di drop ya. Jadi kita cari entity image ya teman-teman ya. Dan di drop di kanvas kita. Lalu ini kita double klik. Duh, ini apa lagi panah-panah. Sorry guys, saya emosian nih. Ini kita klik 2 kali ya teman-teman ya, untuk membuka propertinya. Nah, untuk image ini kita harus menggunakan link tapi ya. Jadi di link di properties, nah ini URL, kita harus menggunakan URL image. Dan saya sudah siapkan. Sebentar ya. Kita cari dulu ya. Oke. Kita coba cari ini. Jadi misalkan saya menggunakan foto ini, saya akan copy image addressnya dan saya pastekan di bagian image. Ini kita pastekan di propertiesnya. Kita paste. Oke, kita klik oke. Nah, sekarang akan muncullah gambar nih. Jadi di sini kita bisa bereksperimen ya, kalau emang teman-teman mau mencoba-coba itu tidak apa, diklik-klik aja. Tapi ingat, kalau misalkan menggunakan community kan mempunyai credit score. Di sini saya mengetes saja menggunakan URL dan melihat apakah dia akan mendirect saya ke foto tersebut, dan iya, diberikan URL-nya. Dan sekarang kita akan mencoba mencari muka-muka yang mirip dengan ini gitu, apakah ada gitu. Nah, bisa lihat di sini teman-teman, di sini ada banyak sekali opsinya ya. Jadi ini bisa mengekstrak label. Kita akan coba mengekstrak apa yang akan terjadi. Oke, jadi dia akan menggunakan phrase ya untuk mencari apa yang ada di gambar tersebut. Itu saya ada di situ, ada outware, ada code, dan lagi satu ada itu ya, apa nih? Sebelah kirinya ada sebentar. Oh ya, betul, ini juga bisa phrase ini juga bisa kita melakukan transform lagi ya kalau emang Anda tertarik. Tapi tujuan kita di sini sekarang bukan untuk itu.
Ya di sebelah kiri ada suit, outerwear, dan coat. Jadi kita sekarang akan mencoba mencari yang similar ya. Ini kita bisa coba cek-cek aja, kita baca-baca. Partial, oh yang ini sih sebenarnya, yang search visually similar image analyzer ya. Kita coba. Bam. Dan keluar semua. Ini keluar dari beda-beda web ya. Ada yang wp.com image mubic, ada yang Reddit, ada yang Telegraphy ya. Bisa dilihat. Oke. Sekarang kita coba lagi ya teman-teman ya. Mana nih? Ini Wayback apa Wayback? Coba Wayback ya teman-teman ya. Oh, ini bisa melihat dari sebelum-sebelumnya, dari beberapa bulan sebelumnya. Wow, ini keren sekali ya. Garam dulu. Oke teman-teman, jadi sini tidak terjadi apa-apa. Itu karena kita sudah mempunyai foto-foto tersebut yang tadi kita itu. Jadi kalau misalkan mau ditumpuk itu tidak bisa. Jadi harus dihapus dulu foto-foto ini. Sebenarnya ini tidak perlu, kita hapus saja ya. Yes, ini udah nggak perlu, kita hapuskan saja. Yes, ini juga nggak perlu. Oke, jadi gambar-gambar tadi kalau emang misalkan pengen mencari gitu ya, itu kita harus menghapus dulu foto-foto ini. Ini saya akan mencontohkan lagi ya, bahwa yang lain bahwa ini tidak bisa ditumpuk gitu. Jadi supaya kredit kalian tidak habis gitu. Tuh, lihat, tidak bisa ditumpuk ya teman-teman ya. Nah, karena kita akan coba yang similar, tapi ini saya akan hapus dulu semuanya. Bentar ya, aduh, ini agak susah kali kontrolnya ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan hapus dulu. Sebentar saya tidak melihatnya. Ini apa? Oh, partial masih. Oh ya nggak bisa. Iya benar, harus dihapus dulu. Kredit saya tinggal 13 pula. Oke, bentar ya. Ini saya hapus dulu. Oh, ini jika kelihatan property view-nya. Ada GPS, DNS, similar image analyzer. Ini yang akan saya klik nanti ya. Ini ada yang fully juga, jadi yang benar-benar mirip dengan ini, apakah ada gitu ya. Oke, dia cari tumpuk, kita hapus aja. Oke, kita hapus ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya, kita ulang lagi ya. Kita coba yang ini satu aja ya. Visual. Harusnya beda-beda muka-muka ini keluar. Nah, keluar. Jadi ini yang mirip dengan Tom Cruise tapi tidak mirip gitu. Jadi hanya sedikit mirip. Dan menurut grafnya, inilah yang mirip-mirip ya. Saya ingin coba lagi sih, cuman saya nggak ada kredit. Udah habis guys. Jadi saya sudah melakukan 2 demonstrasi. Kira-kira seperti itu gambaran basic dari menggunakan Maltego. Ini sangat gampang digunakan ya teman-teman ya. Dan kalian juga bisa bebas bereksperimen, mencoba-coba semua ini, transformnya. Ini yang fully matching. Apakah bisa? Udah habis ya teman-teman. Ini adalah fully matching. Saya penasaran juga. Fully matching itu artinya jadi kayak yang benar-benar mirip gitu ya. Oke, kita selesaikan demonstrasinya. Kita lanjut ya. Berdasarkan pengalaman menggunakan Maltego, berikut beberapa tips penting. Jadi ada 1, selalu mulai dari scope yang kecil.
Jangan langsung menggunakan semua transforms, dan kita harus fokus pada informasi yang relevan. Lalu kedua, yaitu organisasi data dengan baik. Gunakan fitur grouping, beri label yang jelas, simpan hasil penting dengan bookmark. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan aspek keamanan. Gunakan VPN jika diperlukan. Perhatikan batasan rate limiting. Dan jaga kerahasiaan data-data sensitif. Lalu untuk merangkum presentasi hari ini, jadi Maltego adalah tool yang sangat-sangat powerful untuk investigasi digital. Dengan fitur transforms dan visualisasi, proses investigasi menjadi lebih efisien. Tool ini cocok untuk berbagai use case dari investigasi sederhana hingga analisis keamanan yang lebih kompleks. Sekian presentasi untuk hari ini dan saya akan tutup. Terima kasih. Semoga bermanfaat.